Всем привет. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei. Ini aku sudah hari ke-51 di rumah aja. Sampai saat ini emang belum ada lanjutan info dari pemerintah kapan karantina diri ini akan berakhir gitu. Di video kali ini aku mau sharing atau mau cerita tentang cara menikah dengan warga negara Indonesia di Rusia, tepatnya di Moskow. Kita menikah itu tahun 2017. Saat itu aku dan suamiku masih tinggal sendiri-sendiri. Aku masih di Indonesia dan suami aku juga masih di Rusia. Kita melakukan ini semua, maksudnya mempersiapkan dokumen semua itu sendiri tanpa bantuan dari agen, mulai dari RT sampai kementerian, kedutaan itu sendiri. Aku mau bagi video ini menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pengurusan di Indonesia, dan yang kedua itu pengurusan di Rusianya. Mungkin kalau aku bilang ini tuh sama sekali nggak susah, gampang, asalkan kalian bersabar dan punya waktu banyak. Punya waktu tuh bisa semua dilakuin kayak gitu. Oke, tahap pertama kita harus buat surat keterangan mau menikah. Bagaimana cara kita mendapatkan surat keterangan mau menikah? Kita bisa mendapatkannya di ketua RT, RW, dan kelurahan dengan membawa KTP dan KK asli dan fotokopi. Nah, untuk ketiga instansi ini kita tuh nggak perlu datang ke sana. Kalau emang misalkan nggak ada waktu, kita boleh minta tolong orang tua kita atau saudara kita atau siapapun tanpa perlu surat kuasa. Nah, pertama kita bisa bawa KTP kita dan KK kita ke ketua RT, dan kita bisa minta surat keterangan atau pengantar untuk mengurus surat keterangan nikah. Nanti dari ketua RT itu dia akan menandatangani dan dicap. Setelah sudah dapat surat tersebut, kita pergi ke RW dan sama ketua RW akan menandatangani dan dicap kayak gitu. Nah, setelah itu dari surat pengantar yang kita dapatkan di RT RW kita bawa ke kelurahan. Nanti di kelurahan akan dibuat surat N1, N2, dan N4. Kalau aku ya N1, N2, dan N4. Apa itu N1? N1 itu surat keterangan untuk nikah, N2 surat keterangan asal-usul, dan N4 itu surat keterangan tentang orang tua. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa N1, N2, N4 ini diperlukan, karena ketika aku membuat SKBM di catatan sipil, mereka ngambil, cuma mereka nggak make surat tersebut. Terus nanti kita dari kelurahan diberikan surat pernyataan belum pernah menikah. Surat ini harus ditandatangani oleh 2 orang saksi. Kalau di sini sih siapa aja bisa, karena waktu itu karena orang tuaku yang ngurus, mereka minta tolong temennya dan istilahnya nggak dicek sama kelurahan gitu, sama tanda tangan materai pastinya. Nah, tapi jangan sampai lupa, kita harus minta juga surat keterangan belum pernah menikah yang dicap oleh kelurahan. Karena waktu itu kelurahan tuh gak ngasih kan, aku udah pergi ke catatan sipil, tiba-tiba mereka tanya dan harus balik lagi ke kelurahan. Nah, ini sangat-sangat penting akan dipakai di catatan sipil. Kalau misalkan non muslim bisa dilakukan di kelurahan saja, dan habis itu dilanjutkan langsung ke catatan sipil. Sedangkan kalau misalkan untuk muslim, setelah dari kelurahan ke kecamatan dan ke kantor urusan agama untuk mendapatkan surat keterangan belum nikah. Waktu yang diperlukan, durasi yang diperlukan dari ketua RT sampai kelurahan itu, waktu itu aku hanya 1 hari saja, karena emang kita berangkat pagi bolak-balik, jadinya kita hanya 1 hari saja. Dan ini tidak dipungut biaya sepeser pun, jadinya biayanya gratis. Untuk tahap yang kedua, kita buat surat keterangan belum menikah atau kependekannya SKBM. Kalau misalkan saya lakukan di catatan sipil, kalau non muslim di kantor urusan agama. Dan karena saya tinggal di Tangerang, kota Tangerang, jadi saya membuat surat itu di Disduk Capil Kota Tangerang. Waktu saya sampai di sana, saya tanya ke satpamnya, mereka bilang udah langsung aja ke loket 2 bertemu dengan Pak Arya. Nah, kita nggak dikasih nomor antrian, yaitu jadinya buru-buruan sih kemarin itu waktu itu. Nah, keperluannya kita membuat SKBM untuk menikah di luar negeri.
Dan jangan lupa kita juga harus bawa map. Mapnya yang digunakan adalah map berwarna pink. Jadi, dokumen apa aja sih yang kita perlukan untuk membuat SKBM? Yang pertama, surat keterangan dari kelurahan atau surat keterangan belum menikah yang ada kopinya. Yang tadi saya bilang. Kedua, surat pernyataan yang bersangkutan di atas meterai 6.000 beserta dengan tanda tangan 2 saksi. Yang ketiga, fotokopi KTP. Keempat, fotokopi kutipan akte kelahiran legalisir. Jadi akte lahir kalian harus bawa ke capil sesuai dengan kota kelahiran kalian dan minta legalisir di sana. Ini agak memperlambat sih waktu itu saya, karena saya kan nggak tahu. Jadinya akte lahir saya tuh di Surakarta, sedangkan saya tinggal di Jakarta. Jadi waktu saya minta tolong sama tante saya untuk legalisir. Buat banyakan juga nggak apa-apa. Tapi seperti ini juga tergantung, karena ada di Dukcapil yang nggak perlu, tapi ada juga yang perlu. Tapi sebaiknya untuk jaga-jaga kalian bisa bikin juga. Terus yang terakhir, kelima itu fotokopi kartu keluarga. Nah, waktu saya untuk proses pembuatan SKBM ini, kalau untuk luar negeri itu selesainya 10 hari dan tidak bisa dipercepat, karena waktu itu saya pernah tanya kepada Pak Arya, Pak bisa nggak ya tolong dipercepat seperti itu. Dia bilang nggak ada balasan, saya SMS nggak ada balasan. Ya udah, kita nunggu. Sedangkan kalau misalkan untuk dalam negeri itu hanya 5 hari saja. Dan lagi-lagi ini tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Menurut keterangan sih katanya kalau di Indonesia surat keterangan belum menikah ini itu sebenarnya expirednya 6 bulan dari tanggal pembuatan. Cuma kalau misalkan di Rusianya itu mereka membuat itu peraturan itu hanya 3 bulan saja berlaku. Jadinya sebaiknya tuh jangan buat terlalu jauh-jauh. Kita hitung juga waktunya kapan kita akan berangkat segala macam. Nah, baru kita bikin SKBM tersebut. Setelah kita sudah mendapatkan SKBM-nya, SKBM sudah di tangan, kita akan melanjutkan untuk legalisir di 2 kementerian. Yang pertama itu Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua Kementerian Luar Negeri. Nah, di sini jangan sampai terbalik ya. Kita jangan sampai pergi ke Kementerian Luar Negeri dulu, baru ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu pasti nggak bisa. Tapi yang harus kita lakukan adalah pergi ke Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu. Pada tahun 2017, waktu itu tuh aku masih legalisir secara manual. Sedangkan kayaknya pertengahan 2018 tuh mereka udah ganti semuanya secara online. Dan legalisir itu di Kementerian Hukum dan HAM bisa dilakukan di website legalisasi.ahu.go.id. Bentuknya seperti ini, dan nanti tinggal memilih pemohon saja. Registrasi. Oke, dan tinggal ikutin step-stepnya aja, kita isi semua yang data-data yang diperlukan. Nah, setelah selesai mengisi data, nanti kita tunggu konfirmasi dari mereka untuk melakukan pembayaran. Jika sudah mendapatkan konfirmasi, kita bisa melakukan pembayaran hanya di teller, yaitu teller BNI dan BJB. Satu dokumennya tuh harganya 30.000. Jadi kalau misalkan total biayanya tergantung seberapa banyak dokumen yang mau kalian legalisir. Setelah kita sudah melakukan pembayaran, jangan lupa untuk diupload juga di website legalisasi tadi. Dan jangan membuang bukti pembayaran kita, karena itu nanti sangat-sangat dibutuhkan kayak gitu. Nah, untuk waktu verifikasi ini, sembari kita menunggu itu, saya menunggu sekitar 1-2 hari. Nanti ada kayak notifikasinya di website, atau kantor mereka akan mengirimkan emailnya. Nah, setelah kalian bisa buka di website tadi untuk mencetak bukti transaksi kalau memang sudah diverifikasi. Dan waktu ini membutuhkan sekitar 1-2 hari aja. Nah, kita bisa langsung bawa semua dokumen yang kita butuhkan, yaitu bukti transaksi yang tadi kita udah download dari website.
Yang kedua, bukti bayar PNBP atau slip kopi dari bank tadi. Dan yang ketiga, dokumen asli yang mau kita legalisir serta fotokopinya. Nah, kalau untuk online ini kita udah nggak perlu bawa fotokopi KTP ataupun pas foto tuh udah nggak perlu. Gitu. Kita pergi ke gedung Kemenkumham di bagian Ditjen AHU, tepatnya di Gedung Ciks Cikini. Ini kalau nggak salah itu dekat Taman Ismail Marzuki dan tepatnya berada di lantai 1. Nah, setelah kayak gini, kita tinggal nunggu aja. Nanti kita minta tolong satpam dan kita ke resepsionis menyerahkan KTP kita, dan nanti sama mereka akan di-scan untuk ngambil nomor antrian. Ini kalau misalkan udah verifikasi gini, nggak lama sih, tinggal nunggu kita dipanggil, dan nanti dokumen kita udah tinggal, mereka kayak nempel stiker gitu kan ke dokumen kita, dan selesai. Paling ya waktunya kalau tergantung orang yang datang nggak nyampe 2-3 jam sih harusnya, kalau emang kalian datangnya pagi-pagi banget. Begitu. Oke, ini adalah tahap keempat. Tahap keempat itu kita melakukan legalisir di Kementerian Luar Negeri. Nah, sama seperti di Kemenkumham, di Kementerian Luar Negeri kita juga melakukan upload dokumen untuk yang kita mau legalisir itu secara online. Tapi kalau misalkan di Kementerian Luar Negeri kita bisa melakukan, kita bisa download aplikasi legalisasi dokumen. Nih, seperti ini bentuknya. Semoga kelihatan ya. Kita bisa melakukan install di sini. Cuman aku nggak tahu ya, maksudnya ini tuh hanya bisa di Android saja atau mungkin di Apple juga bisa, aku kurang tahu. Nah, setelah semua selesai terdownload, sudah registrasi, kita tinggal masukkan semua dokumen-dokumen yang ada. Dan jangan lupa untuk memasukkan ini juga, nomor pengesahan, nama pengesahan, instansi atau lembaga. Nah, kita bisa dapat dari mana? Tadi tuh yang kemarin kita sudah legalisir di Kemenkumham, itu ada kayak di belakangnya ada stiker, dan itu ada nomornya berapa, namanya berapa, instansi atau lembaganya berapa. Tinggal kita masukkan aja kayak gitu. Oke, nanti kalau misalkan kita sudah berhasil nih melakukan upload, kita sudah upload semua, kita tinggal tunggu pemberitahuan aja apakah dokumen itu diterima atau ditolak. Nah, kalau untuk verifikasi ini itu nggak lama sih, sekitar 2-3 jam aja sebelum kita melakukan pembayaran. Nanti kalau misalkan sudah dapat verifikasi, kita bisa melakukan pembayaran di teller Mandiri, atau enggak bisa juga langsung melalui nomor rekeningnya. Kalau di Kemenlu itu ada nomor rekening Mandirinya berapa, kita bisa melakukan langsung ke transfer, maksudnya bisa transfer langsung. Cuman kalau misalkan kita melakukan setelah kita mendapatkan verifikasi untuk melakukan pembayaran, kita harus melakukan pembayaran saat itu juga. Jadinya nggak bisa tuh hari ini misalkan sudah diverifikasi, besok atau 2 hari lagi tuh nggak bisa. Jadi harus hari itu saja kita melakukan pembayaran. Jadi sebaiknya kalau saran aku tuh ya, kalau misalkan mau melakukan pembayaran itu sebenarnya sebaiknya tuh pagi atau subuh kalau mau. Jadinya kita nggak ketinggalan atau nggak lupa. Nah, habis itu kita udah nih, tadi tinggal upload bukti pembayarannya, dan kalau misalkan berhasil, kita nunggu tuh kurang lebih 1-2 jam aja. Nah, setelah kita menunggu, nanti mereka ada verifikasi lagi kapan kita harus mengambil legalisir dokumen kita. Kalau nggak salah waktu itu tuh aku nunggu sekitar 3 hari, waktu menunggu sekitar 3 hari, dan jam berapa kita harus datang ke sana. Oh ya, untuk harganya ini legalisir ini aku agak lupa ya, antara 25.000 apa 30.000, tapi seingat aku itu terakhir itu harganya 25.000 untuk di Kementerian Luar Negeri. Sebelum kita pergi ke Kemenlu, kita jangan lupa untuk membawa dokumen asli kita yang tadi sudah dilegalisir oleh Kemenkumham dan juga bukti pembayarannya. Tapi untuk jaga-jaga sebaiknya kalian juga bawa ini sih, fotokopian dari dokumen yang dibutuhkan. Oke, nah setelah seperti itu
Kita ini masih nunggu lagi nih sekitar beberapa jam ngambil nomor antrian, maksudnya ngambil nomor antrian, menunggu beberapa jam. Dan ya sudah jadi kita nanti di belakang dokumen kita tuh ada legalisir dari Kemenkumham dan Kemenlu. Kalau misalkan kalian punya waktu, misalkan dari Kementerian Luar Negeri dan bisa punya waktu yang masih banyak, sebaiknya kalian langsung pergi ke kedutaan besar Rusia. Ini tahap yang kelima, karena waktu itu aku kayak gitu, karena rumahku memang jauh dari kementerian dan kedutaan. Jadinya setelah aku datang pagi-pagi dari Kemenlu, aku langsung naik Gojek untuk pergi ke kedutaan besar Rusia ini. Nah, kalau misalkan kedutaan besar Rusia ini ada di Jalan HR Rasuna Said, bisa cari juga di Google, dan kita harus ke bagian konsuler. Nah, tapi kalau misalkan di bagian konsuler ini mereka hanya menerima dokumen sampai jam 12 siang aja, dan biasa akhir bulan itu tutup ya karena mau pembukuan. Jadinya sebaiknya sebelum datang emang dilihat dulu apakah tanggal merah, libur atau enggak akhir bulan tuh harus diperhatikan juga. Untuk dokumen yang dibutuhkan atau kita bawa ke kedubes Rusia itu adalah SKBM asli, legalisir Kemenkumham dan Kemenlu, beserta fotokopinya 1, dan juga fotokopi KTP. Kalau misalkan kalian bingung mau fotokopi di mana, kalian bisa pergi ke Universitas Bakri. Di sana ada, masuk ke dalam ada kayak tempat fotokopian, bisa kalian lakuin di situ. Nah, ini kita jangan lupa untuk ngambil nomor antrian juga. Biasanya satpam tuh akan kasih kita nomor antrian, nomor berapa. Nah, setelah kita dipanggil, kita bisa langsung menyerahkan dokumen tersebut. Dan ini tuh biayanya waktu itu aku di tahun 2018 itu $45. Kalian bisa bayar dengan dolar, atau enggak kalau misalkan kalian nggak bawa, kalian juga bisa bayar menggunakan rupiah. Cuman kalau untuk rupiah tergantung kurs mereka berapa ya. Mungkin kalau sekarang kursnya 14.000 atau 14.600. Mungkin kalau misalkan di kedubes tuh jadi 15.000. Jadinya ya terserah sih kan. Kalian membayar menggunakan apa, dolar atau rupiah. Nah, ini di sini itu kita aku tuh nunggu dulu kan beberapa jam, beberapa menit untuk dipanggil, dan nanti mereka akan menyerahkan kayak kwitansi gitu kapan kita bisa ngambil dokumen tersebut. Cuman untuk dokumen ini kita nggak perlu ambil sendiri juga nggak apa-apa kalau nggak bisa, ataupun misalkan kita ngambil beberapa hari setelah waktu ditetapkannya dokumen juga nggak apa-apa. Nanti maksudnya pas datang ke dubes Rusia lagi, kita bawa kwitansi kita, dan nanti kita sudah mendapatkan dokumen kita yang sudah dilegalisir oleh kedubes Rusia. Kalau pengalaman saya, ini tuh semua menyelesaikannya membutuhkan waktu nggak lebih dari sebulan sih. Waktu itu emang cepet banget. Jadi emang sebaiknya tuh sebelum pergi harus dihitung-hitung dulu kira-kira kapan kita mau perginya gitu. Jangan sampai pas kita udah datang ke Rusia, kita kasih SKBM kita ternyata expired. Itu sayang banget karena kita harus balik lagi ke Indonesia untuk membuat itu semua. Jadi saran saya sebaiknya itu kalian kerjain semuanya sendiri, karena emang biayanya itu lebih murah banget, lebih terjangkau. Mungkin kalau misalkan total itu berapa ya, 700-800 lah, di luar makan atau transportasi kita pergi ke sana itu kira-kira segitu. Walaupun ini aku nikah tahun 2017, tapi beberapa teman aku yang nikah tahun lalu, tahun 2019 itu masih sama caranya seperti itu. Udah sih cukup, maksudnya kalau misalkan untuk syarat yang di Indonesia aja udah cukup SKBM itu. Dan nanti di part 2 di video selanjutnya aku akan cerita atau sharing juga tentang gimana syaratnya untuk mempersiapkan pernikahan di Rusianya. Oke, bye-bye. Ditunggu ya untuk part 2-nya. Jangan lupa untuk nonton, share, sama subscribe juga. Oke, see you, bye.